Saya sering dibilang suling itu muput, nggak mungkin saya bisa muput kalau muput begitu hadir selesai. Saya sudah berkonspirasi, tak bertaruh, udah bertaruh nanti itu. Bukan seorang mau winter. Ya nggak? Kan diserak saya menang bertaruh, kalau diserak kerja sama nggak bertaruh biar kalian muput, betul nggak? Apalagi serikat Anda besok. Saya berangkat angka itu. Saya selesaikan kerja mana bisa orang Anda harus muncak bertaruh, teko bertaruh sih. Balik. Om Swastiastu. Selamat pagi. Luar biasa semangat masih pagi. Saya merasa senang dan bahagia sekali. Kenapa? Ini misi saya dari awal. Dari ketika saya ngayang di Sulawesi, saya ingin hadir untuk mencerdaskan sementor di tengah ukuran global. Global itu postmodern. Setelah modern, ketika agama hadir sebagai satu keyakinan yang dipertanyakan, bukan ditanyakan. Kalau ditanyakan itu dipertanyakan. Kalau sudah masihkah agama hadir memberikan kedamaian bagi kita? Hubungan antar agama, apakah agama hadir saling menyapa? Ini dulu. Karena saat ini apa bedanya agama dengan partai politik yang mencari massa dengan cara yang kadang-kadang di luar kebenaran data? Termasuk ada dua jenis keruntuhan, dari dalam sendiri atau dari luar sendiri. Dari dalam, pemilik modal itu artinya menguasai dia untuk dimonopoli. Padahal kita di dunia ini kita sudah masuk dimensi keempat, dimensi ruang. Bukan ruang, waktu. Kalau kita ingat teori fisika kuantum ya 100%, kita hanya mampu secara intelektual kita di wilayah ketiga, apa itu? Lebar, luas, tinggi. Apa arti itu? Volume. Oke. Ternyata ada waktu, dimensi keempat. Nah, kemudian ada yang mengatasi waktu di atas itu. Hujan tulisannya jelas. Om Narayana Ewedam Iya Utam lagi Niskalanko Niskanpak Kala wujud Niskalanko tidak ternoda, tidak berwujud. Niranjano Nirwikalpo, kalpa itu waktunya dewa. Waktunya dewa, berarti dewa itu punya waktu. Ya, dewa itu punya waktu, berarti beliau juga dewanya expired. Zaman Weda dewanya ini. Ya, apa yang paling terkenal zaman Weda sekarang mulai dikembalikan waktu itu diputar. Hidupnya ritual Agnihotra dan mengembalikan kejayaan Weda. Agni Milai Guru Hitam Yajasa Dewa Berta Wijam Utara Ratna dan Tamam. Itu mandala satu, mantra satu, sukta satu dalam berbeda. Nah, kalau memang ini sangat tanah, mengapa dia berguling? Kan ada zaman Weda, ada zaman Brahmana. Ketika terbentuk kelas sosial di masyarakat, ya, bahwa keselamatan dunia ini selalu bergantung kepada kaum rohaniawan yang menyebut dirinya Brahmana. Makanya saya tidak ingin Anda, keselamatan dunia selalu bergantung sama Anda dan anak-anak semua itu. Padahal kita dimensi keempat, kita punya waktu kita tidak abadi di sini. Kita punya waktu untuk akan pulang ke waktunya dewa. Waktu dewa, maka nafasnya Brahma Diwa.
Brahma Nakta. Siangnya dewa, siangnya, malamnya dewa. Keabadian kita adalah apa? Dedikasi kita. Maka kenapa siwaistik itu menjadi sangat penting? Ini menyangkut ideologi kesiwaan. Maka saya sering mengatakan kalau ada seorang siwa menyebut dirinya kasta Brahmana, konyol saya bilang. Iki siwa tidak Brahmana, tidak. Tapi dari kualitas, kalau Anda ingin jadi siwa, Brahmana lah Anda. Itu maksud saya. Maka dijelaskan tidak boleh mendiksa orang yang kalau bukan Brahmana. Karena ajaran siwaistik itu egaliter sekali dan meritokrasi, kesetaraan. Kalau nggak ngerti bahasa itu, bahasa kampus. Ini latar belakang dulu. Maka waktu ini banyak tokoh-tokoh spiritual dengan mengandalkan karismatik tidak mampu menelurkan ideologinya kepada umat. Begitu beliau berpulang ke alam kali kedituan begitu, akhirnya Pak peseramannya gugur. Ada menempatkan peseraman di rumah sendiri di gereja-gerejanya, ada menempatkan peseramannya di mana-mana. Saya menginginkan Nusantara inilah peseraman saya. Kemarin saya bersama anak saya di Jayapura sekarang. Habis itu saya ke Palembang, di Oki, Cahaya Mas. Saya sempat ke Lampung, baru balik ke sini. Nanti tanggal 31 saya ke Kendari. Kalau saya di Bali mikir diri saya, Bang Kudo kadang ngutang dan sinong. Betul nggak? Oh, saya udah siapkan anak-anak saya di Bali. Tolong wakilin aku. Kecuali mungkin keluarga dekat saya yang memang tidak boleh dioper, dan bahkan pun saya ngerti tidak sering keluar daerah Alisari Gede kan di Riau. Termasuk penginahan suka di Jayapura saya. Tapi bisa pas hari saya tidur di rumah, saya pernah di Jayapura karena di sini ada kesan. Maka kita lanjut. Nah, dari mana sebenarnya kita mengalir ajaran agama kita? Karena agama kita adalah sebuah lembaga. Kalau saya ini dilihat dulu, ini kan isinya aja. Saya berikan pengantar introduction namanya. Kalau kita bicara masalah Hindu, kita bicara masalah kelembagaan. Ya, matikan dulu supaya konsennya pecah. Dengar dulu kata-kata saya. Dalam peta perjalanan Weda, ya, agama ini mengalami proses emanasi. Hampir semua agama seperti itu. Buddha yang dulunya hanya sistem filsafat mengandung etika kemudian menjadi agama. Sekarang saya babat, satu ketika akan menjadi agama. Hari Krishna sudah menjadi agama di Amerika, sudah menjadi religion ya. Sama dengan Buddha. Buddha dulu bukan agama. Siwa pun bukan agama, dia sistem kefilsafatan. Maka kita akan ubah apa sistem filsafat Siwa. Siwa beda-beda, Siwa Kashmir, Siwa Siddhanta, Siwa Pasupata, Siwa Linggayat. Ya, maka saya jelaskan sistem filsafat ini tentang ketuhanan tidak pernah hadir sekali menyebutkan diri bahwa dia adalah agama. Tapi ketika sistem itu menjadi sebuah tatanan, dia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan dengan sesama, dia menjadi lembaga. Maka saya katakan, apa itu agama? Agama adalah keyakinan kepada Tuhan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Hubungan Anda dengan Tuhan final sangat privasi sekali, sangat pribadi. Kalau ini kita jabarkan, saya masih menyitir kata Gandhi, sesungguhnya agama sejumlah kepala manusia yang ada di muka bumi ini. Kepala manusia maksud saya. Walaupun kita sama-sama jalan kita
mengikuti Hinduism, belum tentu cara pemahaman beragama kita beda, sama. Betul tidak? Katanya Hindu. Kadang-kadang saya bilang ternyata agama Hindu kemarin waktu ribut-ribut, pernah Sam datang ke Bali, secara kelembagaan diterima di Kementerian dalam Kementerian Agama. Secara pribadi saya yang terima itu stafnya, presidennya, Komnas HAM, kemudian saya berikan prolog sama dengan. Karena permasalahan apa yang saya berikan itu biar ada implikasinya, berpikir up to date, setelah dapat ini Anda mau kemana? Betul tidak? Jadikan filosofi sesuatu yang hidup dalam hidup ini seperti dengan lembaga. Saya kadang-kadang hidup saya dalam kondisi ngeri-ngeri sedap aja. Pernah jadi saksi ahli di Tipikor, bayangin sama disumpah. Kasus siapa tim dulu, waktu dalam dunia. Yang pertama saya nggak nyangka, saya jadi saksi. Sama disumpah. Secara protapnya pengadilan, benar nggak saya disumpah? Tapi secara status pendeta, boleh nggak saya disumpah? Saya yang semua disumpah. Terus saya nanya, yang nyumpah siapa? Mulako. Aduh, amit-amit saya bilang. Saya nggak, mohon maaf Pak Disa, mungkin saya jangan melecehkan pengadilan Pak Disa, tak bilang tuh yang mulia sama Pak Hakim, saya bilang gitu. Tak mau bilang yang mulia. Saya duduk di depan. Akhirnya, kalau Pak Pendeta kamu disumpah, nanti kesaksiannya nggak? Nah, silahkan saya bilang. Tapi Bapak perlu ketahui, subjek objek hukumnya menyangkut dana punya. Tadi punya itu bukan hukum positif, jenengan saya. Dana punya hukum agama, normatif, konsultatif. Tidak dipungut, tidak ada sanksi, betul nggak? Kenapa Bapak memberikan sanksi orang segitu kan? Saya aja waktu reklamasi saya dibuat bulan-bulanan mau dibayar berapa saya? Mau saya. Saya bilang banyak, datang ke Bali dibilang saya dapat amplop kayak cuy, omongan luar biasa. Sing cukup amplop meleneng, sing cukup amplop Darmo Wacano gitu musim. Sekarang Bali kau jual gitu kan saya. Jangan. Dan saya pemilik modal bukan termapankan, saya newcomer. You understand newcomer? Yeah. Apa itu? Yang establish capital nyorot saya melalui basar-basar sampai hari ini masih. Karena saya tidak pantas memegang modal kependetaan. Maka kalau you juga pada sebagai pendatang baru di daerah sana, jangan harap you akan dipuji, you akan dicap. Bersiap lu. Ya, Anda siap? Mari kita siap, konek bebek. Mari kita lihat dunia permainan mayanya dulu, Pak. Tapi dengan Anda dicaci dan dihujat, Anda jangan mundur. Tugas kita berkah. Jika kita mampu memberikan surfing jalan keluar, itulah asas kemanfaatan kita. Agar kita hadir, jangan membebani dunia, tapi bila perlu meringankan beban dunia. Ketika beban berat, maka gravitasi kita akan jatuh lebih berat. Ringankanlah dunia sehingga dia mengalami proses transendensi. Walaupun singkat di alam surga paling sing dan mati menit itu.
Betul nggak menaik belum? Hanya sampai di situ ada dulu. Kenapa biar bos tegak aja biar asal gua pergi sertana keturun besok kita nggak beres biar raga obat api tuh. Apalagi menyebelelean nih. Boleh pergi sertana raga bertanggung jawab. Mana orang belelean di keturunannya? Ada belelean? Di hati deh. Aku sama tuh dengan yang piratan ini. Pertanyaan kita di alam situ loh, kan? Buat api itu dini. Setelah keturunan kewah, orangnya moksa tuh sunian tuh ngaten panake cucu. Setelah keturunan biar bertanda pelian. Tadi saya tanya anu mites loh. Betul nggak? Hanya kita yang sampai di alam roh kan kita harus pusing. Begitu mati, udah kok mau coba cek di tuh nah. Yang pelajaran itu pelajaran inti itu liu sih pak, betul. Kenikmat ini tidak banyak. Tadi saya mulai anu gede yang di depan ular cerik. Dan sebentar ternyata makin dosa ternyata Dewa Haji gak mau ketawa ya tahan ketawanya bisa kembali pada kasus pengadilan boleh saja Bapak tidak menerima kesaksian saya tapi dan sehingga bersudah Pak karena saya akan disumpah oleh Walake ya tentu itu sudah menyalahi aturan. Kemudian di sini harus ada penyumpahan, berarti dia ada hukum agama masuk menyatakan. Pertanyaan kita saat ini, jadi kesaksian Bapak nggak bisa dimasukkan silakan aja. Tapi sampaikan, mestinya Bapak bertanya sama saya sebagai saksi. Bisa nggak boleh disumpah? Kenapa? Saya ketua di Sagopan kita harus ada dari 2011 masuk ke setia. Saya bilang Wisama dan teologi di Parisada Pusat. Maka Wisama 2002 di Lombok tegas ada dana. Nah, terkait dengan itu, akhirnya saya jelaskan ini pointer Pak. Dana punyanya. Tapi kalau umur dana punya untuk kepentingan pribadi, silakan gunakan untuk komposisi. Tapi kalau untuk apa yang ditentukan poin-poin alokasi itu tidak punya lihat. Akhirnya, mohon maaf, tidak sekarang kita berdana jatuh hukuman setahun, pencegahan jaksa 3 tahun, kemudian banding jaksa. Ternyata untuk pertama kali Hakim Agung Hartijo pembebas. Oke lah, itu tantangan sampai ngomong saya duduk di kursi saksi bisa jadi tersangka. Nah, jadi inilah perjuangan saya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi di situ saya uji akademi saya uji integritas saya. Sama reklamasi pada sudah pacuan, cek PPAPK berapa masuk dana-dana yang tidak jelas adalah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita di dalam menjadi tokoh agama itu tidak hanya ada cerdas secara vertikal bicara tentang Tuhan, apa harus yang tepuk apa bataran ada. Betul nggak? Nah sekali kembali ya, jadi kita harus cerdas secara vertikal diturunkan kecerdasan vertikal menjadi kecerdasan makanya jangan menganggap Anda karena semua Anda sudah lebih dari segalanya belum. Saya sering dibilang suling itu muput, nah mungkin saya bisa muput kalau muput begitu hadir selesai. Saya sudah berkonspirasi, udah bertarung nani itu bukan salah mau bintan. Ya enggak? Kan diserak saya menang utara, mau diserak kerja sama enggak utara biar kalian yang puput, betul kan? Apalagi serikat Anda besok saya berangkat angkai itu
saya selesaikan kerja mana bisa, orang Anda harus muncak betara, teko betara sing kawan. Betul nggak? Mana lebih sing susu ke? Artinya doa yang lebih nggak dikembalikan, doa yang kurang nggak diminta. Kata kita kurang inak sarem, inak padem, ina mantra, tadai waca, ina bakti, ina werdi, sada siwa namostuti, mantra ina kriya, ina bakti, ina make swara, yang pujitam maha dewa paripurna atas tume benta. Apa artinya semua itu? Halo jenengan. Apa artinya? Apa? Permohonan maaf. Artinya semua ini hina. Saya bilang jadi manusia yang penuh hina aja kok ayah nggak disebut sih dari makanya saya TV coba kemarin foto tarik sana tarik sini ya kan masuk kan kita dipentingkan kadang-kadang kita lupa diri kita lupakan milik kita hanya karma saja ya kan? Nah seiring dengan peta perjalanan kesadaran manusia itu ada di 3 tingkat. Satu, kesadaran hewani. Kok hewan itu sadar? Dia punya insting, ada curiosity, tapi makan lebih buruk dari kita betul. Betul nggak? Dalam urusan nafsu. Betul nggak? Kalau binatang bermusuh nggak nafsu? Kalau manusia? Masihkah kita punya kemuliaan? Kesadaran hewani dan badan kesadaran buta. Tapi kadang-kadang di Islam buta itu dia punya kelebihan. Dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya. Lanjut kan? Itu hanya kesadaran fisikal. Maka tubuh kita ini kita menghadapi ini. Ya, jadi itulah kita bahas kesadaran. Haruskah kita tinggalkan kesadaran insani kita, apa hewani kita? Orang Anda hewan. Homo. Bayangkan kalau tidak diberikan agama, kalau manusia seperti misi otak, bisa liu ngawal-ngawal, kejang ban mobilnya kempes. Kalau kita ban mobilnya kempes, apa yang harus dipasang? Apa? Ban serep. Sebelum pasang ban serep, apa yang mau pasang dongkrak ke saya. Manggil dari MPR Pak Jiwa merenung itu kelabo gede peta buta. Makanya saya bilang semua manusia mau babi buta itu memang masalah. Jangankan babi buta, babi ketat masalah. Artinya apa? Babi yang buta ya, babi buta apalagi yang melek, ya dong. Nawan nejeget yang bocor, itulah. Jadi seiring dengan tumbuh badannya, berkembang mentalnya, nanti ini kita akan bahas dengan Siwa Siddhartha ini maksud saya. Ini sangat alami filosofi ini. Maka dia akan menggunakan intelektualnya, intelijensinya, konsep mana. Maka ketika mana manusia sudah mulai memilih, disinilah man itu manusia yang memiliki pikiran. Sia artinya memiliki dewasa, pilihnya dewasa. Dewasa pilihnya dewa. Ya,
Ini prolognya dulu, mungkin bisa prolog 1 jam untuk menguatkan kesan di message yang saya berikan sama Anda semua. Ya. Makanya yang sudah di alam dewa seperti binatang, berapa kali yang datang ke saya? Kalau kesannya di mana manusia ini adalah manusia dewa, di mana sekarang anak Jeruk Gede gimana? Sudah mau. Jadi manusia boleh memilih, tidak memilih pun sebuah pilihan. Konsekuensi dari pilihan dan tidak memilih adalah tanggung. Oke, Anda punya tanggung jawab, silakan memilih untuk menjadi. Ketika memilih, kita berada pada struktur. Struktur harus dilaksanakan fungsi. Jangan pak, ya. Cepat saya kerahilan jaga orang, dari kerahilannya jawaban pak. Seperti omong saya kemarin sama Papua semuanya. Saya nggak pernah bagi dosen, nggak pernah merasa hebat. Saya akan usaha, saya diantar oleh jurumudi, belum ada mesin. Masa kuyup sana, tapi saya persembahkan hidup saya. Apakah mendego juru seberang itu lebih hina hidupnya dari saya? Saya berikan satu logika. Ada seorang profesor nyebrang dari Bali ke Nusa. Profesor pun mau saya buat nih, teori semua. Maka kalau rapat dengan profesor nggak pernah selesai masalah. Saya di kampus itu rapat mau profesor menurut tuh. Apalagi teori barat, menurut Van Genop, menurut Van Horn. Hanya di Bali menurut Panlueng. Ya, Panlueng itu Panlueng. Kalau anaknya wanita itu pertama pasti di Bali namanya Panlueng. Kalau anaknya lu, ketika anaknya laki-laki pasti Pancaciran itu. Pankocok. Ya, dia tahu nih ada kakak solusinya. Saat dia tahu persis gimana perjuangan saya. Perlu belajar dong. Nah, jalur Bendega bukan keberang. Berapa jam kira-kira tempuh sampai di Nusa? Tak bisa tentuin jam karena dia bukan pakai mesin. Tergantung arah angin. Saya juga nggak tahu jam karena belum itu. Waduh, zaman begini kok batal lagi. Seperempat hidupmu sia-sia ke Bang Bendego. Ya, orang sih bersama dia. Kamu tahu nggak berita yang upload hari ini? Nggak. Saya nggak bisa baca. 50% hidupmu sia-sia ke Bang Bendego. Selain kamu gini nggak pernah baca koran, kau pernah nonton TV nggak? Enggak. Saya nggak punya TV. Jangankan untuk beli TV, untuk beli beras saya masih mikir. Kalau begitu 75% itu sia-sia ke uang Bendego. Kayak gitu. Mendatang lo ombak itu besar. Lanjut ini. Gimana Prof bisa berenang? Enggak. Profesor 100% hidupnya sia-sia. Apa? Terus yang profesor provokator. Dari situ kita tahu gimana kita menangkal intelektual orang secara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Tapi kan ngakunya kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual. Liu dari paranormal, tapi paranormalnya. Oke. Ternyata problem kehidupan kita ini tidak bisa diselesaikan dengan logika, dengan kecerdasan pikiran. Tapi kita sebagai manusia penting. Manusia, kalau dia berdiri pada mana dia penuh dengan keraguan.
dia harus mengupgrade dirinya ke wilayah yang disebut dengan, Anda masih ingat baca Maya Kosa, Ana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Mana Maya Kosa, upgrade lagi Wija Budi dia. Bu artinya ada, di artinya apa arti di? Enlightenment, pencerahan. Jinar sebelah bunyi samadhi, diksa, diyoyona percodaya. Maka kurikulum saya belum dapat waktu itu karena kerja duluan. Ini Budi, Iwan, adik, Wati, siapa yang jadi sentral? Budi. Saya dulu, imeme, dulu lagi. Ini mau bahasa CI. Betul ya Pak? Pelajaran agama sengaja buku Saraswati itu hukum karma langsung tadi apa? Cimo dewanya Iswara, sejarahnya Banjar, akuan kenalnya angon geno dewa tuh. Dewanya mau berperang ya Pak? Apa senjata? Gimana nih? Ayo jawab. Kekuatannya, ya, nomor saya bersenjata saya kuat. Oke ya. Ternyata logika itu masih belum mampu menjawab karena baru dimensi ketiga tadi. Intelijensi, ada intuisi lah. Maka konstruksi tubuh hewani adalah tubuh sakala. Tubuh pikiran, badan, mental disebut niskala gambar. Dia mengupgrade diri bahwa ada yang paling hakiki di dalam dirinya yang harus dia temukan, karena semua problem kehidupan tidak bisa dijawab dengan logika. Mengapa ada proses kematian? Walaupun tidak dijawab dengan agama, maka sistem antropolog jelas mengadakan mulailah ada keyakinan sebenarnya animis, percaya sama roh. Makanya sebelum bilang, agama Hindu itu agama paganisme, dinamis, penyembah berhala, filosofinya sama, wujudnya berbeda. Bayangkan kalau Anda laki-laki semua sama, siapa yang bingung? Istri Anda. Coba, kalau yang wanita sama, siapa yang bingung? Makanya perlu berbeda. Nah, kembali jadi ada kesadaran saudara Muslim ilahiyah. Saya sebut dewani, secitra dengan Tuhan. Karena manusia yang paling terakhir limited edition. Bayangkan kalau ada ciptaan lebih hebat dari manusia, nggak ada kita lagi. Itu paling hebat. Makanya diberikan ilmu pengetahuan agama, karena dunia ini bisa dibuta banget. Soalnya manusia bisa membabi buta, babi belum tentu buta. Bayangkan tuh. Manusia bisa kesemutan. Jadi kesadaran ilahiyah ini penting, ya enggak? Jadi manusia dewa lah, dan kita paling jelas jadi manusia dewa. Seperti omong tadi, Pak Dewo masih hidup sudah jadi dewa, kita semua jadi dewa. Betul? Dewo pintar. Bukan dewa. Ya, akhirnya apa? Jadi inilah kesadaran ilahiyah. Saya pinjam dengan bahasa Ibrani, Allah ilah, Elohim. Ya, saya sering diskusi dengan Menam Ali tentang kafir, kubur, koper. Dari kata kafir,
Karpura Renu Prabam. Ada nggak puja itu? Ada. Ya. Merjun Jaya Saswadam. Coba apa lagi? Bila salah pengal. Bukan roga adi kesaya kusta dusta kausam chandra prabhaswaram. Roga adi penyakit yang paling hebat. Gua ada dikso roga adi kesaya lenyapkanlah penyakit itu gitu artinya. Kusta penyakit kulit, dusta kebohongan, itulah rogo hati. Penyakit besar itu mah rogo dikso penyucian. Kok ada rogo dan dikso? Itu pengalaman kata sama dengan sang parasura sura karmo janaka. Salah banget, sang parasura sura makan wajau. Kamu duduk Bali dulu nggak boleh pakai ada-ada bikin kamu kandung terus ya. Lanjut. Makanya di situ ya Islam bilang kembalilah kau pada fitrah alam leluhur. Fitri sifat-sifat leluhur, naik lagi kembali kepada sifat-sifat anifiyahmu. Saya kemarin diskusi Dharma Sakti di Angkasa Pura, saya ungkap nilai dari universal dalam bahasa Katolik mistikisme, dalam keislaman disebut dengan sufisme yang mengandung ajaran mahrifat. Syariat, thariqat, hakikat, mahrifat. Ya, ternyata semua mengajarkan agama itu return kembali kepada sumber. Pertanyaan kita, kalau kita tidak kondisikan dari sejak kehidupan itu nanti nyasar pulangnya. Selama di Sulawesi berdarah-darah kau berdoa tidak bakal didengar oleh roh itu. Asli Sulawesi apa juga dapat ini. Oh, benar tuh. Orang Bugis itu kan. Jadi kita kembali ke Tuhan. Maka agama adalah jalan kembali kepada dan bagaimana Tuhan itu harus diimplementasikan dalam kehidupan. Ya. Nah sekarang rupanya pemilik modal Tuhan seperti Anda, seperti saya sering keluar dari jalur. Dia bukan lagi menganggap dirinya manusia atau orang lain yang dianggap tidak manusiawi. Oke? Seperti yang saya kemarin bercium, saya masih nginjak tangannya. Maka yang paling penting ada pertanyaan kemarin sama anak saya. Apa yang menjadikan identitas saya pendeta? Apa yang menyebabkan saya memiliki identitas sebagai seorang jeruk gede? Saya tidak mau sebutkan Bawati ini. Bawati sudah lanjut lagi untuk menjadi pendeta. Bawati dalam teks tutur karaning jadi jatme dijelaskan Bawati ngarania jenyana wisesa. Apakah Anda sudah memiliki pengetahuan yang hebat? Ya. Maka dengan demikian, apa itu yang membedakan orang Nayonil? Itu pertanyaan biasa dalam Wana Parwa kepada Yudhistira sebagai pemegang Nayonil, tidak semata-mata karena Nasrutan, tidak semata-mata karena kita belajar tentang Weda. Nacasan tapi tidak semata-mata kita duduk di lembaga agama. Nasam sekarang tidak semata-mata kita dibaptis melalui upacara. Karena ini Dwijataswa Wretang Ewa karena seseorang disebut dengan seorang pendeta Dwijati karena perbuatan. Ini penting, saya menjaga moralitas sama Anda.
Ya, kita penting. Rendah hati wajib, rendah diri. Apa mantranya? Dalam puja tulisan dia, bersama swamama dewa sarwa prani kitangkara mamoja sarwa papirya walaya vyasade siwa. Artinya siap hari diucapkan tapi tidak mampu memaknai. Kesah akhiri dalam urutan Sanskerta, kesah itu terakhir dari a, kesah itu akhir. Maka moksa, momo dan kesah akhiri mama ego kesama mami mai kepemilikan personal, hilangkan ego ini. Maka dijelaskan dalam kekawin Arjuna Wiyaka, biar takai kanjap pemantra yang manah kasalimur deneng raja muang tama. Sebat apapun anak memantra puja, tapi kalau masih hati anda diseliput oleh raja tama, 99 latihan. Kesal akhiri mami mai kepemilikan. Ya Tuhan yang paling sama-sama maha sarwa prani kita. Begitu anda mengeliminir, paling tidak meminimalisir ego kita, mama kita, maka kita akan menempatkan makhluk lain sarwa prani kita. Mamucuk sarwa papu biah, mama saya, momo saya, biah itu banyak di Sanskerta. Segala seluruh mama saya, mamu biah, papu biah, meskipun biah di Sanskerta banyak kan? Gajah biah, gajah, satu gajah, dua gajah, suai tahu. Maka kalau ada biah itu banyak. Kalau turunannya ke biah. Ini penting. Jadi perbuatan orang mulia karena karmanya, karma kita lah tiket kita pulang ke sana. Karma yang mengikat, karma yang memutuskan. Karma yang mengikat dasarnya saya. Karma yang melepas wahai ragia. Apa yang bahagia? Kemarin profesor besar di Bali nanya papanya dia tanya gitu, apa sih arti daripada apa? Bahasa Bali kan? Apa yang disebutkan? Mencari jejak burung terbang. Angluro tampaking gundul alaya. Bagaimana mencari jejak burung terbang? Mentalitas Anda saya beritahu sebelum Anda masuk cerdas. Kalau mencari jejak udolan layak, tidak perlu dicari karena dia sudah terbang. Artinya Pak, lepaskan karma masa lalu Anda harus maju ke depan terbang. Karena ini burung terbang meneil, take off seperti pesawat. Gak usah, ini pelepasan ini. Saya menggunakan dua filsafat dalam hidup. Bagaimana kalau kita sedang menanam padi di sawah? Anda maju apa mundur? Kalau Anda maju apa jadinya? Rusak. Jejak Anda harus Anda tanam. Kita melepaskan. Ada sastra telaga memang segala tanpa. Kalau segala tanpa tepi berarti dia akan tenang. Kapan ada tepi dia akan terjadi proses perpisahan. Dari mulai kita kenamanya seretaplo mensubung orang kali segala tanpa tepi, kita sudah windu. Tidak ada lagi godaan pikiran sebagai cepat tanpa tepi. Minyak kalau sudah ada tepi pasti berusaha, air akan goyang menghasilkan ombak, melahirkan buih. Disinilah kita kalau sudah menjadi buih, kita lah buihnya ide betara. Tapi kita tidak sama dengan betara karena buih itu berasal dari
Maka tugas kita mengembalikan diri kita dari buih ditarik oleh ombak menjadi segara tanpa filosofi plastik. Tenang dia. Apa dikatakan dalam kekawin? Nana sing suci nirmala mesye ular. Apa artinya? Bagikan kok bayangan saja sih? Pada tempayan yang penuh berisi air dan tenang jernih akan tampaklah bayangan mulai. Nana sing suci nirmala mesye ular. Nana sing suci ketika dia akan suci jernih aneh. Dilanjutkan oleh kalimat katamun mereka sitan ketemu kaki data mereka sitan kaki dap Bede Pramana. Ketika aku ketuk pintu aku sudah ada di dalam. Karena saya tahu ini anak-anak ini sudah banyak yang akan menuju pulang, akan sudah dipersiapkan bubur untuk kita. Bubur pirato. Hidup dipetik nih bahasa Bali nengel. Syukur bang itu 80 bonus kakak saya Sulawesi dan 6 katanya usianya nu masih tidak ayah main cara rupiah ini kelapa grepe kan ini grepe ilmu pengetahuan nah inilah maka grepe ya gimana menurut susah sama saya. Ya, nanti tolong ini kalau anak saya memberikan pasti tidak selucu saya maklumi karena dia masih muda. Kalau masih muda rumusnya apa? Juta. Kalau kita sekarang apa? Paling ngemat saya ini kan cucuk kemesraan. Janganlah cepat berlalu. Benar nggak? Habis itu mulai masa kita bangun. Andai ku tahu kapankah tiba perlu tuh kamu yogo mati tayato di balai ya aduh akhir kedua aduh benar kita baca dua urip tikian kisah jangan lagi umur panjang tundun bapak sih datang menantu setelah karena kebos kan sudah waktunya hari kita pulang. Mari pulang, pulanglah kita bersama. Tapi paling boleh apa kita yang Bali? Semut api. Ternyata kita semua semut api. Angkat yang muda gening nabi mesa semut merah yang berjajar di dinding mana aku curiga sedang alih ilmu mati.
Maka dari itu puncak kesadaran manusia ada pada kesadaran dewa. Bagaimana kesadaran dewa ini dibangun? Bangunlah dalam diri, bahasa saya divine man, manusia dewa, divine man baru membentuk divine society, masyarakat dewani. Kalau Islam punya masyarakat madani, dani, dana, sedekah. Mampu nggak kita hadir di muka ini bersedekah? Maka Ramadan, Ramadana, Ra bersinar. Maka setiap yang bersinar namanya Ra. Raditya, Rawedeng, Rayuyu. Ranggalawe, Ra tadinya bersinar. Wanita yang siapa? Rabi. Maka itu diambillah Kendedes karena Ra. Rabi. Apanya bersinar? Pi sama wanita. Bibi. Apa pi? Double bibi. Apa? Ya, bibirnya yang bersinar. Bibirnya yang mana kita? Cenang senyala begitu. Ya. Jadi Ramadan, kemudian Madam, Rama, maka marah bahaya. Rama, memiliki sinar cemerlang, dana sedekah. Maka siapa yang bersedekah akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Itu karena bahasa Urdu dan Sanskerta induknya sama. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kemuliaan ini. Maka kita sekarang berada di alam mana? Maka itu ajaran Siwa harus hadir karena Siwa jalan tengah. Sebenarnya ajaran Siwa Hista itu muncul sebelum zaman Weda, biar jenengan tahu. Saya kan belajar tentang filsafat India Selatan, Asia Selatan jadi India. Sebelum bangsa Arya memasuki India, di India di peradaban Harappa, Mohenjo-daro dan Candi-daro sudah ada sistem city culture, budaya kota. Menurut perkiraan sekarang dibantah, jadi saya tetap menyatakan. Jadi India itu komunitas ini, politikal David. Ya, lebih baik matian dulu. Nanti baru kita akan masuk ke sini. Ya, datang peradaban Weda, pecah jadi dua, sebagian masuk ke Persia, membawa kitab Avesta, mantranya sama. Kalau kita Bargo, Dewaso, Dimahi, dia Bargas, Dewasyas. Itu bahasa Persia yang kemudian menjadi Indo agama Zoroaster. Zoroaster dewanya Ahura Mazda. Jadi tetap matahari di sini Agni. Pra itu sudah ada Siwa, proto Siwa, Siwa tua. Siwa tua ini mengandung ajaran Sakta, Sakti. Itu munculnya Dewi Parwati, patung torso, itu peradaban tua di lembah sungai situ dengan payudara yang besar. Ada simbol kesuburan. Ya, maka kalau saya sudah tua semua, anak akan terlambat. Kalau ingin cari yang subur, kemudian Siwa muka tiga, Siwa Pasupata. Pasupata jadi Pasupati. Ada tiga di situ, ada Pasu, ada Pasa, ada Pati. Apa artinya Pati? Tuhan. Kalau itu, sekarang Pati ini belum tentu. Bisa Pati tergantung kota, bisa kota di Jawa Tengah. Maka kota suci di Jawa Timur, di Jawa Tengah namanya Kudus. Jawa Timur bagi tengah itu. Pati dekat Kudus kita enggak? Itu istilah mana itu? Kita Pati Kudus, di mana ada Tuhan di situ kotanya Kudus. Malam Kudus. Ya enggak? Sunyi sudah. Makanya
Makanya Siwaratri itu pasti dekat Natal. Siwaratri pasti dekat Natal karena Siwaratri malam gelap, malamnya Siwa, maka kita harus ada yang gelap. Ya nggak? Siwaratri mangulati sayang Siwa, Siwaratri manulati mana suci, jaga winungu ring telanging hati, jewan mukti reng sang Siwa, nama Siwa, nama Siwa, tak kurusaya wet mahi, nama Siwa. Saya sudah masuk dapur rekaman tapi angus. Dapurnya kebesaran kapil. Gimana? Bagus nggak nilainya? Suara saya bagus nggak? Kalau jelek saya keluar. Anda mau apa buat tujuan? Bahasa Inggris yes. Jawa kuno nggih. Tembage Jawa pupuk pucuk monggo. Langgam Jawa nggih. Aja guyu. Baiklah ya. Jadi kesadaran Tuhan itu penting. Maka ketika kita beragama ada proses transendensi, proses kenaikan. Tuhan kita hadirkan proses penurun. Saat dalam agama kita seperti dengan yang turun namanya Swalingga mewujud, yang naik namanya Atmalingga. Yang naik transendensi, yang turun imanensi. Bahasa kerennya, bahasa kampus, yang turun evolusi, yang naik involusi. Maka ketika naik prasalia, ketika turun prada. Permainan cuma gitu. Anda mau kanan apa kiri? Maka nanti kami dengan Buddha, bukan Buddha murni ya, rambutnya seperti memang itu untuk membedakan yang namanya akaras bau sifat akeh. Ada namanya amure, mungkin dilihat di media, dukos lagi amure mengurai. Kemudian amundi, berarti dia gundul kayak biku-biku itu. Oke, niki agelum lingga namanya. Kalau masih rambutnya, kalau sudah habis rambutnya, botak di depan, wawasannya terlalu jauh berpikir. Kalau botak di belakang, ingat memori masa lalu. Ketika botak di tengah, ingat Tuhan terus. Semua botak kacau otaknya. Pinter Pak Jero Jiwo mancing saya. Ya kita lanjut ya. Maka Siwa Estet dia gambar pertama dulu Mangku, yang segitiga piramid itu loh. Ya. Okay. Maka Siwa Estet ini dikalahkan dia oleh munculnya agama eksklusif, tubuhnya besar-besar, kulit putih. Makanya kan Siwa menjadi tokoh pada Siwa Mahadewa dalam Siwa Purana yang dimainkan di situ kan. Dulu kan menjadi serial itu. Jadi seperti ini faktanya. Inilah ajaran Siwa Siddhanta, Siwa paham aliran India Selatan. Orang India Selatan itu putih kedas biar nggak tahu. Kok putih kedas? Putih kedas selang gitu. Maka pusatnya di Maharashtra. Dia sebenarnya gimana kalau kita lihat peradabannya? Pada zaman Trita Yuga, kaum Dravida mengungsi sampai ke selatan Jaranata.
karena didatangi oleh ada yang kulit putih. Maka pada saat itulah kehadiran kisah Ramayana, benteng terakhir di selatan, raja kulit hitam bernama raja kulit putih bernama Rama. Jadi mereka tidak betul ini mempesunting Dewi Sita. Itu awal sebuah eksistensi perjuangan etnis di India biar Anda tahu. Perjuangan kelas apartheid itu. Makanya Siwa itu Nelson Mandela-nya India sebenarnya. Tapi mereka peradabannya hebat. Dia city culture, peradaban kota, humas, bahkan sampai kloset pembuangannya rapi di Magadara. Mulai karena begitu dikalahkan Dravid ini, mulai ada istilah budak dasa budak dasi. Maka pujaan apa? Ada nggak puja besi dasar? Buktiantu Trilokal Sagana Sapariwara Sawarga Dasasi budak taruh. Maka cepotnya kayak pengerti itu. Buktiantu sarwatu dan nikmatilah wahai semua para dewa. Buktiantu trilokal nikmatilah wahai penguasa tiga dunia. Sagana semua hitung-hitungan betara. Sapariwara semua pengiring betara. Pariwara kan pengiring. Sawarga warga dari betara. Dasar budak perlu kan kita ngayal lari sampai tua. Cukup dari tempat beta mengerti gitu betara. Beta hadirin sekalian, itu artinya itu. Yang kita kau persilahkan menikmati manusia jangan merasa hadirin dong kacang ya. Kau cacah jelo mau kau besar pun telangan cacah jelo mau bohong nggak makan. Ya kan? Walaupun kadang-kadang ada yang salah, kita nggak enak parah kan hidup di sini. Nah, ya jadi Siwa ini ke selatan, sebagian masuk di awal-awal Masehi ke Nusantara. Maka peradaban kita Nusantara, peradaban Dravid dasar dari Kalingga, India Timur, beberapa sejarah. Maka untuk membesarkan populasi kulit hitam ini dan memperbaiki generasi kawilan dengan ras Mongoloid biar Anda tahu. Jadilah ras Austronesia sama Mongoloid. Darah Yunan, darah Taiwan, kulit kuning langsa, kawinlah di Bali jadilah Barong Landung. Yang wanita Chinese, yang laki India. Mulailah kulit kita zebra semua. Makanya banyak matanya sipit mata ibunya, tapi kulitnya kulit ayahnya. Banyak yang hidungnya mancung, ya berarti ayahnya punya. Kita kan rata-rata bukan hidung yang mancung, bibir yang mancung. Itu jiwa kecil, sipit matanya. Ya, kulitnya Dravid. Inilah namanya Brumbon. Coba lihat tadi, oke kan? Rasanya kayak Cina gitu. Makanya saya kalau ke Singapura itu belanjanya boleh putih-putih, karena Cinanya banyak. Portugal ini masuk, apalagi di Kintamani barat-barat kan kulitnya. Iya lah, ini merah-merah. Orang itu orang Mongol tuh. Makanya kuminya Song Ping Ting. Kita asal dari Song kayaknya darah yang diberkati artinya Songan itu. Maka masuk Bali, maka Kalingga kulitnya hitam. Maka Siwa itu kulitnya hitam, mana ada Siwa kulitnya putih? Gak ada Siwa putih. Kamar berarti serem dan meraya baju kulit.
Sekarang siwa di Bali kan pakai PKP. Dari sulinya pakai persis sesegera tapi kan ngigal. Ya. Jadi buat mulai mau sabuk macam, bro, bisa sih ke lampu. Tidak, atutnya macan dari manusia kangwang jadi macam itu. Oke ya. Sampai panjang. Jadi dia nyingir ke selatan. Maka India Selatan itu sering menggunakan tantrik Megi untuk melakukan. Sebenarnya India Utara dia suku nomaden, tidak mungkin dia buat arca, tidak mungkin dia buat tempat suci, karena dia pindah-pindah di mana bermalam menyalakan api sekalian berdoa jadilah geni. Biar ada baru nanti. Maka mulai peradaban api itulah terjadi revolusi budaya manusia, dikenalnya sistem pengecoran logam, Kyrgyz namanya. Mulalah apa zaman perunggu muncul tanpa api, maka itu api menjadi sentral dalam budaya Arya. Agni jilid berui tamjat nasa dewa bertawi jam utaran ratna ada taman. Agni naya sepata raya asman wiswani dewa wayunani riba diwujud. Disinilah kaum Arya ini membentuk klaster manusia. Maka orang-orang dikalahkan jadi subordinat. Masih ingat? Begitu Siwa mengambil putra Prajapati Daksa yang namanya Sati, Prajapati tidak merestui. Betul nggak? Akhirnya apa? Sampai Sati labu geni, lahirlah Parvati. Hanya dengan perkawinan dia netral. Nah, kita next lanjut. Pada zaman Mahabharata, Ramayana, kalah lawannya, dia tahu kalah. Tapi itu resistensi perjuangan kelas. Maka pada zaman Mahabharata nyusup berikut lagi. Siapa nyusup? Dewi Sayujana Gandhi yang bernama Dewi Setia. Lihatlah di Paru apa bilang dia, pemungkah Paru. Diayati Parasara Junu Satyawati and so on dan seterusnya. Jadi Yayati Parasara Sunu Satyawati, di mana dia masuk? Pada Sayojana Gandhi seperti dewi ikan yang berbau amis. Ya enggak? Kemudian diilahkan bahwa wis diambil oleh Parasara seorang pendeta dari apa? Ibu ayahnya tidak dilaksanakan. Maka bukan nayonir, bukan karena kelahiran pendeta. Maka kemuliaan orang bukan berasal dari rahim mana dia lahir, apa yang dia kerjakan. Kalaupun kita boleh memilih rahim lebih mulia, kemudian rangkal kaki, macam-macam. Lahirlah Abhyasa, Tresna Dwi Payana. Tresna artinya Dwi Yo ya ada. Betul gak kita semua Tresna Dwi Payana nih? Berasal dari Dwi Pulau Merah. Pulau Merah, Dwi Pulau sudah ada rumput-rumput di linggis. Maka tidak bercanda apa nih, saya ngajar dulu seksologi dalam hidup. Sebenarnya hubungan suami istri itulah hubungan ibaratkan Agni Hotra. Makanya wanita adalah kuda, bulu-bulunya adalah api yang menjilat-jilat. Kemudian suami akan menuangkan nektar dalam bentuk kama-kama itu. Swaha. Karena bulu itu penting untuk butuh bulu berumun ke tengah, laku bulu putih, bulu merah. Anggapnya saya mau bulu, seperti yang mau cadu. Ada bulu sih jelas. Lahirnya di situ asma rupiah dirayu santan sebagai ras Arya. Makanya wanita lah jadi kedek gelik dia bisa menaruh perhatian pada kita.
terlena betul kenal kan kena ikan hujan. Terlena air mata bahagia benih cinta yang kau tanam bersemi di dalam hati terlena. Apa bu? Asmara ragu mau kencang terlena adil. Biar mau menghalang-halang no widi-widang no. Ketika kita berhubung semua anak nafsu kita kama tridang neraka sedang dua ramna senataran kama krodo logo tasmat etang layang telaja. 3 pintu gerbang menuju neraka. Tapi nak dua masuk neraka aja. Itu dasar teman pelajaran. Ketika ada proyek pembangunan penghubung jembatan dari neraka dengan surga, ternyata proyek yang pertama selesai dari neraka. Kenapa? Para koruptor mengejar penuh. Para ahli semua di situ. Ketika dia masuk surga, nak muter ke nyidri kan? Oh, nak masuk neraka. Anak tunggu saja tengah mainnya. Anda tak masuk surga apa neraka? Neraka? Meniteh ternyata lokasinya cuma neraka. Gimana wanita? Setuju nggak dengan pendapat? Gimana? Yang jawab nggak ngerti. Ya sekarang saya teruskan, saya berikan satu ilustrasi. Nah, dijelaskan Ananda adalah adik dari Siddhartha Gautama. Siddhartha sudah rela dia melepaskan istana keratonnya, serahkan sama adiknya. Ya kan, adik tirinya. Kemudian suatu ketika begitu purna tugas, Ananda diajak mengikuti jejak kakaknya. Mulai dia melepaskan kehidupan satu persatu, kemewahan duniawi, tentang surga dan neraka aja nih. Ya, sulit sekali melepaskan hidup kemewahan, melepas berat dengan AC, dengan wanita cantik. Kalau begini tidur tanpa kasur, tidur di mana saja saya mau. Dengan berat pakai tikar aja. Dia bilang begini sama teman, sulit sekali rasa kita hidup macam begini. Dibilang kita mencari pembebasan, sulit banget ini. Apalagi Sudasa bilang ada barang cantik, dilihat takut dosa. Kalau tidak dinikmati barang bagus. Ya nggak? Makassar, beri. Sekarang Makassar kan cepat sekali setelah adaptasi. Dia bilang pantai. Itu Ananda sulit sekali dia melimpahkan itu katanya kenangan indah bersama istri dia pikir paling cantik dan sebagainya, pelayan tidak ada. Oke, setelah kali saya akan panggil dia. Dia panggil, Anda betul karena sulit melupakan nikmatan dunia. Ya, betul Bantai. Maka budoknya ekstrim. Pergi rumah yang salah. Makanya sudah terlalu lama dia punya kehidupan duniawi. Ya, tapi berat, makanya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Makanya siwa itu jalan tengah. Makan lagi boleh. Vegetarian, tergantung situasi. Kalau kita PNS lagi bokeh ya vegetarian. Ya tanggal tua toh. Orang Batak bilang belum dihitung musuh mati, senjata sudah duluan patah. Maka kita makan seadanya. Vegetarian kita. Kalau yang sekali lagi tanggal bagus, vegetarian. Saya sebenarnya ini ke Bandung Sekar serius tidak masuk ini. Pentium mana sudah pentium ketinggalan. Mas Arto sudah. Maka saya bawa anak ketawa-ketawa saja. Ya, kalau saya ada di kampus beda.
S1 tegas, S2 lembut, S3 redup-redup. Artinya antara ya dan tidak mungkin mati punya seseorang. Akhirnya ayo kita eksperimen dalam hidup Anda, bukan sama si data ibu dah. Suruh pejamkan mata, jangan terpandang, pejam saja mata, nanti terus perintah buka mata, buka matamu. Kalau suami sih keluar ya, set buka matamu, set, woi ternyata surga, bener ajar bisa banyak bidadari di situ. Hanya daerah apa ini? Wahai wanita cantik, dan anda siapa? Itulah si Nanda. Jadi terima kasih dapat lihat kemana. Ini namanya indera loka Tuhan. Indera loka nih. Disuruh stop dari kok. Makanya kalau indera makanya 1000. Karena dari itu banyak masyarakat. Dia 2 mata, dia itu boleh disampaikan nggak sih dia? Makanya banyak matanya. Iya. Ternyata yang di depan langsung belok dengan saya. Saya bener ini. Karena saudara Jawa saya nggak ngerti sedulur-sedulur pulau. Agar pun Nina protes, tapi jangan jadi protestan. Yang awal deh ya, akhirnya apa terjadi? Akhirnya diajak lancong, yuk ada singgasana emas. Loh, kok nggak ada raja di sini? Betul Tuhan, tidak ada. Kami sedang menunggu calon raja kami. Siapa? Sopo? Ananda. Anda sopo? Jenengan. Waduh, ternyata setelah mati saya mendapat surganya Indra. Dulu dia takut melakukan tirakat untuk pulang karena dia merasa dirinya. Bukan hanya istana emas Tuhan, kami ini calon istri Tuhan. Saya pikir istri saya lebih cantik di dunia permaisuri saya, sulit saya koleksi berapa jumlah. Raja juga juga pernah kolektor. Kolektor siapa? Garwo Turunggo Wismo Turunggo Curigo Grace Garwo Turunggo tak jawab nek kalau dulu dibalikan dijawab gunakan ya akhirnya mulai dia bersemangat. Ternyata apa saya bayangkan tentang dunia akhirat tidak seburuk apa yang ceritakan dunia kita akan menderita dan sebagainya. Hanya diajak dia balik. Hai anak-anak, kunjungan kita sudah selesai di surga. Ayo kita balik lagi ke Mayapada. Semenjak satu rajin temakan. Doa ya Tuhan biar cepat saya mati. Karena sedang menunggu para bidah. Bayangin tuh. Dan ternyata gelagat ini dibaca oleh Siddhartha Gautama. Payah. Ananda, tempoh hari sesudah kau belum surga. Belum tahu yang namanya neraka tahu? Belum baik belum. Bisa tahu itu Sulawesi punya begitu tak? Ya, ayo dari Sulawesi sini berapa orang kan? Banyak, agak istana Anda. Ini Sulawesi Landono ini. Banyak sawahnya itu. Kurang kita kalau sawah? 10. Yang paling istimewa sawah tebing. Yang itu aja tidak selesai kok garap itu. Maka dia coba beli sawah lain. Ya, akhirnya apa? Dia jalan dia ke neraka, tutup matamu, kemudian dibuka, wow. Ya, apa yang terjadi?
penyiksaan, perangan, tangisan. Ada satu tempat penyiksaan yang memang tidak ada yang disiksa di situ korban. Dari sebut nama Kawah Pangorogo. Tahu Kawah? Wilayah kolam, panas, api, membara. Tergantung kawahnya. Ada kawah api namanya Gede Budo, ada kawah air namanya Banyuwedan. Saya lupa kemarin menjelaskan di Budo terlalu banyak materi dan sudah lelah kemarin. Ada kawah Mendut Belegedapra, Lapindo. Ada kawah panas asap yang menyebabkan Marijan mati. Kudus kawah. Dan ada yang namanya kawah Weci Desa. Apa Weci Desa? Belerang yang baunya busuk yang ada di itu dalam 5 pancat. Jadi kalau kita ngapain itu mesti kita tahu surganya ini, surganya ini. Jadi surganya disuruh milih kita. Milih apanya surganya disuruh milih mana? Bingung ya. Multiple choice tuh. Pokoknya kalau dia nggak ngerti apa-apa, mau apa saya disuruh milih. Kok cerdas banget. Makanya kalau di Bali nggak ada mau masuk surga. Apalagi banyak di Kuta. Ya ada di sini. Kan tamu banyak pakai begini. Kalau di Islam bilang ya, Masya Allah. Ya, aduh, maka ulama ini udah sengaja. Panggil bapak ini ngoyong bulan depan. Saya kemarin buat di Pecatu ya, apa namanya di Labuan Said. Saya kemarin di depan tamu tuh mau ke pagi. Anunya sampai kalau pulang sana, kalau emang bekerja pakai begini. Teman saya otak kalau nggak konsentrasi betul bahaya. Jauh bisa nyaplir. Di sinilah kita diuji ya, di Kuta begitu harus lihat yang memang gini. Coba saja, mohon maaf saya, salah satu kunjungan Raja di Arab menambah kunjungnya 3 hari. Betul nggak? Udahlah. Ya manusia patuh juga sih. Tedulan lekar dasar lu pernah nafsu. Akhirnya apa? Patuh. Kenapa tidak dia disisa salam ini sedang menunggu calon kesakitan kami Tuhan? Siapa? Ananda. Ananda siapa? Tuhan. Kan saya sudah dapat surga. Terhadap karma baik Tuhan surga ganjarannya. Terhadap karma buruk neraka, tidak bisa dijumlah. Saya bilang kalau bro tinggal di mana? Antara surga dan neraka berat. Makanya bagi karma buruknya ganjarannya neraka. Bagi karma baiknya kalau dia akan lahir, Anda lahir lagi surgawi. Ingat kampung halaman Anda, Firdaus. Paradise, Sanskritnya Utara Pradesh, wilayah tinggi menuju alam siwa. Terus jadi Utara Pradesh itu pintu menuju siwa. Jadi Paradise, Firdaus. Apa itu Firdaus? Dari Taman Eden, ya kan? Ya, makanya demikian. Loh, maka semenjak saat itu dia tidak perlu memilih opsi surga neraka. Saya nggak mau surga, neraka. Saya mau nirwana. Maka balik lagi dia lepaskan semua kenikmatan. Tugas kita bukan untuk itu, tapi sayang keturunan kita yang repot, kita tidak bisa reinkarnasi lagi. Makanya saya punya cucu 8 tahun gak ada adiknya. Saya suruh buat masak gini. Udah itu gitu anak saya.
Kita kan sudah melakukan penebusan dosa dengan milad hati. Itu suruh lagi dia turun, dia bilang. Dia sudah nikmat di alam sana, dia bilang begitu. Cocok maksudnya. Karena saya kan teolog juga. Biarkan kalau sudah waktu dia akan turun, nggak usah dipaksa-paksa, nanti menderita lagi di dunia. Nanti kalau waktu banyak saya cerita lagi, sampai banyak Anda berikan cerita biar kuat memori. Orang mengapa sih nggak ngerti? Karena merek Anda sudah merek IP. Satu lupa. Ya, akhirnya Pak, dia mulai nas wargam narakan apiate nirvana. Maka dalam kidung balik Pak, nirvana siwa kasengo seangedan apa? Dadu. Moge atanaka cakrabawa. Ini dia lagunya, Demung Sawit itu. Ya, Demung Sawit itu. Bagus kan? Maka kita dibawa ke alam yang berbeda. Kenapa nyanyian begitu melankoli? Orang bilang to make the other worldly. Kita dibawa pada suasana yang berbeda. Tidak suasana apa adanya, tapi ada without matter. Tapi kita masuk ke alam spirit. Karena saya sudah ngatur, karena saya sudah menghipnosis Anda. Tapi kita selalu mengajak Anda untuk ada pada jalur yang benar. Maka hidup jangan terlalu. Nah, kembali cerita tadi, ternyata terjadi peperangan. Maka Raja Gandhara bernama Sakuni perkawinan Setiawati dengan Santanu, dua anaknya Wicitrawida mati sebelum waktu. Ada apa? Something wrong. Karena tidak ingin ada F1 belasan Arya dengan Rapid Master lagi. Ini ada skenario untuk memasukkan biasa melakukan putra pudena untuk mengambil Ambika. Itu sekompol kelas tinggi biar Anda tahu. Untuk memasukkan ras Dravid lagi ke dinasti Kuru. Saya tidak pernah bahas ini sebagai karya ilmiah saya. Saya sudah bilang sama Pak Titit, Dewedananda, itu permainan rasis peperangan. Hari ini pun kita rasis lagi ini. Rasis melalui warisan, saya Brahmana, saya ini, saya itu. Maka saya lah orang Siwa setelah kaum termarginalkan sebut dengan teologi sosial, orang India sebut dengan kaum Dalit. Kemudian di Korea kaum Minjung. Maka Bu Nina bagian dari gerakan itu untuk membangkitkan kaum bawah untuk naik. Tepuk tangan Bu Nina. Maka belajar para saudara seluruh Jawa biar diwongke orang diketekin. Diwongke orang Bali itu wanita dulu tuh barang, sekarang orang. Makanya dulu barang dikoleksi. Wanita Hindu boleh jadi imam, terutama di Sulawesi, ya boleh jadi imam, walaupun kau tercipta dari tulang. Nah akhirnya kita kembali pada perjuangan ini. Apa yang terjadi? Itu di zaman dua para yoga lahir ini, akhirnya Pak dinastinya Kuru bibitnya Dravid. Setelah itu namanya perkawinan Lefran pinjam jago. Sekarang tidak apa-apa, banyak yang pinjam jago. Aku mau pinjamkan jago. Putra pedang. Lefran adalah nama dan masa
Makanya sekarang di dinasti di Bali itu jangan bilang jabal semua banyak mineral. Karena para raja-raja memberikan benihnya pada rakyat, tapi anaknya nggak diambil, diserahkan pada orang jabal. Anak Astra, Tangkas, Oriago, itu kan darah segening tuh, darahnya terpelesir. Tapi berikut masak geger masuk ke situ. Hanya masak gaduh. Kenapa ya? Artinya apa? Nanti jelaskan. Ya, lanjut. Ya lanjut nih. Dan akhirnya lahirlah Drestarastra, Pandu, Widura. Widura lahir dari anak pembantu. Ya pincang di tanah kaget ya. Saya kamar pribadi saya tak boleh pembantu masuk, kecuali istri saya boleh, karena kita sudah pisah. Bahaya loh. Ya, pembantu udah telaten melayani kita daripada istri kita. Istri kita lakukan kewajiban apa kasih kopi, wedan apa? Apalagi ikut organisasi. Orang Jawa di Surabaya gabung semua kayak itu mah. Selain Islam itu apa? Adakan organisasi. Ingat nih, Anda boleh secara gender menuntut hak Anda, tapi kodrat anak itu istri loh. Sedangkan nanti tahu istri, istana suami tempat raja istirahat. Ya, maka keluarga Sukinah. Islam apa? Sakinah. Kita Sukinah. Suki, suka, ka artinya sifat, su gelombang yang baik, duka, ka sifat, du tidak baik, durjana, dur mengalir. Jadi sifat kalau sudah du pada bagus. Ya, oke. Lahirlah Pandu, Drestarastra, Pandu, Widura. Pandu sudah berjodoh dengan Kunti, derajat lagi, karena Kunti itu sepupunya Krishna. Karena ayah Kunti dengan ayahnya Krishna saudara. Akhirnya apa? Masuklah Raja Gandhara dari Peshawar, Afghanistan. Iya. Siapa itu? Sakuni menikah Dewi Gandhara. Dia teman nih, karena mau balas dendam kembali. Maka provokator kelas wahid di pihak Korawa Sakuni. Provokator kelas wahid di Pancapanawa adalah Krishna. Wow. Sekarang baru ada terbuka kan? Iya. Permainan dadu dan sebagainya. Ya, dia ingin mengedukasi kemenakan ini sama-sama ini sepupunya. Jadilah Bharata hancur. Periode berikut kalau terus perang begini tidak akan damai. Lahirlah Siwa 5000 sebelum Masehi, dia Hercules India. Nelson Mandela dia harus nikahi, melalui pernikahan lah redup semua persaingan itu. Makanya mari kita membangun persaudaraan bersama. Wasudewa, selesaikan itulah jalan Siwa. Jalan kasih sayang. Arti Siwa, kasih sayang, melayani, tolong menolong, memberikan harapan. Maka nanti saya doa anak, saya tidak berikan anak Arga Patra untuk sulingnya yang memuja pakai siwame, karena arga itu siwame. Saya akan sebut puja anak bukan parikrama, tapi apa? Puja sewana. Sewa pelayanan melalui doa. Itu nanti saya berikan. Walaupun bagian daripada arga patra, kita kembali di Siwa. Nanti kita lihat teologinya kayak apa. Gimana wanita dihargai sebagai unsur Dewi Mother, ya maka kita muja Dewa dan Dewi. Dewa menjadi doa, Dewi menjadi banter. Ya, karena tidak sempurna kalau hanya ada Dewa.
mohon maaf, dengan Tuhannya kan maskulin itu pasti keras. Makanya saya sering ceramah di PLN, tolong di PLN sudah tegangan tinggi, tambah karyawan wanitanya. Tekanan sudah tiap hari listrik mati, wah, maka harus ada wanita di situ. Hanya wanita yang bisa melemah lembutkan dalam urusan hak, tapi dalam urusan lain wanita yang bisa itulah peran wanita. Hebat wanita ya. Makanya nanti wanita kita akan masukkan di situ, tapi konsep keseimbangan bukan bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Ya, bukan dualisme tapi dualita, dua yang berbeda saling melengkapi. Pertemuan ini disebut dengan Sam Yoga, bukan pertemuan fisik sanggama, tapi pertemuan pikiran samana, juga pertemuan spirit Sam Yoga. Bilang satu rumah Samgraha, sama dengan Pinandita satu rumah. Maka di situ ada Sam. Kalau pertemuan fisik Sanggama, ya kak. Kalau semua tidak berhasil Samrak. Berikan dulu, sebentar kita lanjut lagi. Nanti baru kita membahas konten daripada ajaran Siwa Tatwa. Kenapa dia bisa berkolaborasi dengan Boda? Kenapa kita menggunakan Banten? Inilah sebenarnya kedua ini unsur energinya harus diucapkan. Maka memantra pun, berdoa pun Anda saya berikan rumus. Kalau Anda nanti berdoa, tolong nyentuh langit-langit. Karena langit-langit simbol ayah, lidah simbol ibu. Tolong getarkan ke atas sehingga suaranya ke dalam. Ya, kalau enggak salah bibir itu, kalau salah bibir, cap ini salah bibir ketemu bibir itu. Terus saya, pegang helak lagi, ya, baru berkhasiat mantra Anda. Karena ngerang di tengah, tapi kadang-kadang bisa gagal. Tuh mantra penuh bulu hicam. Bulu hicam, setrek. Punya ruang mantra sing besar.